Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang algoritma mutual exclusion yang terdiri dari saya, Barudin Holid Rizky Pambudi, kemudian Devani Kristabella, kemudian Aditya Putra, dan Alfalah Anugara. Untuk yang pertama, algoritma terpusat yang akan dijelaskan oleh rekan saya Devani. Pertama-tama algoritma terpusat itu memiliki pengertian yaitu proses yang memiliki satu koordinator untuk satu sumber yang akan di-share untuk memperoleh akses. Untuk proses dilakukannya algoritma terpusat adalah pertama-tama misalnya klien 1 akan melakukan request dan koordinator akan menjawab. Oke. Untuk langkah keduanya, ia akan untuk user yang berikutnya akan melakukan request juga, tapi tidak langsung dijawab sehingga harus menunggu antrian. Untuk proses ketiga, nomor 1 akan memberikan jawaban setelah mendapatkan sumber daya, maka koordinator akan memberikan jawaban kepada nomor 2. Oke. Untuk algoritma terpusat memiliki ciri-ciri yaitu memiliki pusat sebagai koordinator, bekerja secara bergantian sesuai urutan, koordinator berhak menolak dan menerima request, melakukan antrian untuk memperoleh sumber daya. Contoh-contoh untuk algoritma terpusat, yaitu salah satunya APLAS. APLAS itu Android Programming Learning Assistance System, di mana kita harus melakukan login dan request dosen untuk mendapatkan izin. Nah, dosen akan melakukan eksekusi itu secara berurutan, tidak langsung secara bersamaan. Berikutnya ada decoding. Decoding dapat melakukan klaim beasiswa. Dalam klaim beasiswa ini kita akan memperoleh token yang diperoleh dari seleksi. Seleksi itu dilakukan satu persatu, lalu token itu akan bisa digunakan untuk mengakses beasiswa yang diperoleh. Untuk algoritma terpusat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut terdiri dari fleksibilitas, blocking, dan non-blocking request. Jadi pertama-tama dia akan bisa melakukan blocking yang dikarenakan karena user yang meminta sumber daya untuk dilepaskan. Terus untuk simplisitasnya itu yaitu dia mudah diimplementasikan dan sangat mudah digunakan. Kekurangan fault tolerance, di mana kita tidak akan bisa membedakan user mana yang ditolak dan di mana koordinator yang rusak. Kemacetan kinerja. Nah, jika terjadi koordinator yang rusak, maka kemacetan kinerja akan terjadi dikarenakan kinerja ini akan tidak koordinator ini tidak bisa bekerja sehingga user-user lain tidak dapat mengakses sumber daya. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, algoritma tersebar akan dibahas oleh teman saya. Oke, saya Barudin akan menjelaskan tentang algoritma tersebar. Pengertiannya, algoritma ini proses membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, dan respon tergantung dari state nama daerah kritis di pesan tersebut. Jadi algoritma ini bekerja membuat sebuah proses yang mana proses tersebut memasuki daerah kritis, dan bila mana ada proses menerima request dari proses lain, respon yang diberikan tergantung state daerah kritis yang ada di dalam pesan tersebut. Next. Proses pertama, ada dua proses yang memasuki daerah kritis yang sama dengan waktu yang sama. Jadi dari gambar di atas ada dua proses, yaitu proses 0 dan proses 2, yang sama-sama masuki daerah kritis dengan waktu yang sama. Next. Selanjutnya proses 2. Ada proses yang memiliki timestamp yang lebih lama
sehingga proses tersebut menang. Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa proses yang memiliki timestamp yang lebih lama yaitu proses 0. Next. Selanjutnya, proses 3. Bila proses 0 pada gambar selesai, maka pesan OK dikirim, sehingga proses 2 sekarang dapat masuk daerah kritis. Kelebihan dan kekurangan algoritma tersebar. Kelebihannya yaitu dijamin tanpa deadlock dan starvation. Yang kedua, tidak ada satu titik kegagalan. Dan kekurangannya, beban jaringan yang tinggi. Selanjutnya, saya Aditya Putra Pertama akan menjelaskan mengenai algoritma token ring. Pengertiannya yaitu suatu topologi yang aktif seperti sinyal berjalan mengitari lingkaran ke setiap kartu jaringan. Jadi yang dimaksud di sini adalah sinyal berjalan mengitari lingkaran ke tiap kartu jaringan. Caranya, token ring menggunakan sebuah tanda khusus untuk mengendalikan akses ke kabel yang dihasilkan ketika komputer pertama di jaringan muncul online. Token dapat berjalan di arah mengitari ring, tetapi hanya di satu arah pada sekali waktu. Next. Selanjutnya yaitu proses dari algoritma token ring, yaitu menangkap token yang beredar bebas kemudian menulis data dan alamat penerima pada token tersebut. Jadi yang dimaksud menangkap token yang beredar bebas itu adalah dari gambar yang di atas itu, dari PC yang nomor 1, ketika alamat IP-nya keluar dari PC nomor 1, itu akan mengirimkan ke alamat ke PC yang selanjutnya, yaitu PC nomor 2. Dan terjadi proses secara acak dan beralih ke PC yang selanjutnya. Next. Kemudian proses yang kedua, yaitu kemudian sebuah sinyal token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran cincin dalam sebuah jaringan dan bergerak dari sebuah komputer ke komputer lainnya. Jadi yang dimaksud di sini sama dengan proses yang sebelumnya. Jadi mungkin sedikit mirip-mirip sama lah. Jadi tidak ada bedanya. Next. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma token ring. Kelebihannya yaitu mudah untuk pelacakan dan pengisolasian kesalahan dalam jaringan karena menggunakan konfigurasi point to point. Yang terakhir kekurangan, overshooting dibilang cukup rumit. Nama saya Alufara. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 perbandingan pada algoritma. Jadi di sini ada 3, yaitu terpusat, tersebar, dan token. Jadi untuk yang terpusat ini memiliki 3 pesan. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya. Misalkan seperti ada 3 proses, yaitu proses 0, 1, dan 2. Ketika proses 0 ini meminta izin untuk masuk dan diizinkan, maka proses 1 dan 2 ini tidak bisa ikut masuk karena masih ada proses 0 yang di dalamnya. Ketika proses 0 ini sudah selesai, maka proses 1 bisa masuk dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah algoritma tersebar.
Jadi untuk pesannya ini adalah 2n-1. Yang dimaksud 2n-1 adalah ketika ada dua proses yang ingin masuk secara bersamaan, misalkan pada proses 0 dan 1, maka yang dilihat adalah timestamp-nya. Misalkan proses 0 ini memiliki timestamp yang lebih lama, maka yang menang adalah proses 0. Maka proses 0 ini bisa masuk terlebih dahulu. Untuk yang terakhir adalah token. Jadi token ini beredar bebas, kemudian dijadikan sebuah lingkaran, lalu IP-nya ini tersambung satu sama lain. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Bila ada salah kata dan perbuatan kami kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.